Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aisyah dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat Aisyah, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang selalu kita nanti-nantikan di setiap Ramadan tiba. Malam ini adalah malam yang keistimewaannya lebih dari 1000 bulan. Namun ini juga adalah malam yang rahasia. Di manakah malam itu datang di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sahabat Aisyah, hari ini telah hadir bersama kita di ruang bincang kita Ustazah Rita Hayati. Beliau adalah anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau juga adalah seorang pendidik pada Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pipit. Iya, apa kabar Ustazah, sehat? Alhamdulillah, sehat juga kan? Insya Allah. Nah Ustazah, hari ini kita akan berbincang tentang malam Lailatul Qadar yang mungkin para sahabat Aisyah di rumah ingin tahu lebih banyak gitu. Sebetulnya Ustazah, apa sih yang disebut malam Lailatul Qadar? Mengapa malam itu begitu istimewa gitu Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Pipit. Sahabat Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat Aisyah, Mbak Pipit, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kenikmatan berupa iman, Islam dan ihsan, yang insya Allah semua itu bisa memberikan motivasi kita menjalankan kehidupan di dunia ini untuk mencapai ridho Allah. Salawat salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan termasuk pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah tadi yang ditanyakan oleh Mbak Pipit terkait dengan masalah malam Lailatul Qadar gitu ya. Yang kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam istimewa yang hanya ada pada satu malam saja di bulan Ramadan. Dan semua umat Islam ingin meraihnya karena keistimewaan yang luar biasa. Iya, betul. Sebagaimana firman Allah yang Mbak Pipit dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Allah menyampaikan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang bandingannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti kalau kita hitung hampir sekitar lebih kurang 83 tahun ya. Subhanallah, 83 tahun, luar belum biasa. Belum tentu kita hidup selama itu ya Ustazah ya. Maksimal biasanya 70 itu udah bonus yang luar biasa. Betul. Nah, kemudian juga Allah menyampaikan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat itu diturun-turun ke bumi semuanya, bahkan bersama malaikat Jibril mengatur mengurus keperluan pada malam Lailatul Qadar itu tadi. Jadi memang malam itu karena saking istimewanya gitu ya. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya Allah. Merinding saya Ustazah. Jadi sahabat Aisyah, itu tadi adalah gambaran penjelasan janji Allah gitu ya Ustazah tentang begitu mulia dan istimewanya malam Lailatul Qadar. Hanya mungkin karena kita tidak tahu ya Ustazah ya di yang hari keberapa nih dalam 10 hari terakhir. Berarti kan kita harus selalu siap pada 10 hari terakhir. Nah cuma masalahnya Ustazah yang sering saya kemudian para sahabat Aisyah alami gitu ya. Mungkin ini jadi curhat kita ya sahabat Aisyah ya. Kita ini kan sebagai perempuan mengurus semua nih dari A sampai Z masalah rumah tangga. Mulai kalau Ramadan mulai dari menyiapkan sahur, kemudian urusan cuci mencuci, mengurus anak, suami, mungkin masyarakat, hingga nanti waktu berbuka pun masih juga kita luangkan waktu untuk itu. Nah, bagaimana ya Ustazah kita sebagai perempuan
bisa memiliki penghayatan yang cukup, kemudian bisa meraih maknanya, bahkan kita juga bisa menjalani 10 hari terakhir Ramadan itu dengan harapan kita memang berada di malam Lailatul Qadar. Ada apa tipsnya mungkin Iya, Ustazah? iya, iya. Wah, pertanyaannya luar biasa ini. Curhat soalnya. Baik, ya. Ya, itulah istimewanya ya Mbak Pipit ya. Kenapa Allah itu menempatkan malam Lailatul Qadar itu di salah satu 10 akhir daripada bulan Iya, Ramadan. iya. Karena supaya kita ini konsisten di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Biasanya kan kebanyakan orang itu di awal-awal semangat Rajin, ya, gitu ya. ya, tapi di akhir-akhir semakin berkurang. Padahal kuncinya ada di akhir. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat rahasia di balik Allah meletakkan malam Lailatul Qadar itu di akhir itu dengan harapan semua kita dari awal sampai akhir melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu konsisten sampai selesai. Nah, karena kita tidak tahu malam kapan di akhir itu Allah akan meletakkan malam Lailatul Qadar gitu ya. Walaupun memang ada banyak hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Tapi kita tidak perlu memilih hanya malam ganjil, tapi semua kita lakukan. Syukur-syukur bisa dengan beriktikaf ataupun kalau tidak bisa dengan cara yang lain. Jadi contohnya cara yang lain ini adalah seperti kita para wanita atau para ibu yang mungkin tidak leluasa seperti bapak-bapak yang bisa beriktikaf di masjid, karena mungkin punya tanggungan anak gitu ya, atau tanggungan yang lain. Ada juga yang ibu yang bekerja gitu ya, sehingga tidak bisa meninggalkan tugas-tugasnya gitu ya. Nah, kita juga punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan orang-orang yang bisa beriktikaf, memiliki waktu beriktikaf dengan penuh itu tadi. Dengan cara seperti apa? Yang penting kita luruskan niat kita. Ya, niat kita apa? Ya, memang ingin melaksanakan ibadah Ramadan itu seluruhnya dari awal sampai akhir untuk mencapai ridho Allah. Ya, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dalam melaksanakan ibadahnya. Kemudian yang kedua, kita mengerjakan aktivitas kita. Kalau kita memang bekerja, kita bekerja dulu, selesai, kita selesaikan urusan rumah tangga kita. Nah, waktu-waktu lain yang kita miliki, kita manfaatkan untuk melaksanakan iktikaf. Atau kita berada di rumah, belum bisa ke masjid nih. Nah, kita bisa di rumah membaca Al-Quran, tadarus gitu ya, atau berzikir ya. Nah, atau kalau rumahnya dekat dengan masjid, ada momen-momen waktu, umpamanya dia sholat tarawih ke masjid bersama anak dan suami dan keluarga yang lain. Nah, nanti dilanjutkannya iktikaf, mungkin sampai jam 12 malam, atau mungkin sampai jam 2 malam. Setelah itu kembali ke rumah, mungkin akan menyiapkan sahur. Nah, kita pandai-pandai mengambil momen-momen ini, ya. Jadi insya Allah terbukalah peluang itu, karena Allah juga Maha tahu masing-masing kita menginginkan itu. Dan itu pun malam Lailatul Qadar itu pun memang Allah persembahkan untuk hambanya, yaitu orang-orang Islam gitu ya. Tak terkecuali kita perempuan gitu. Termasuk wanita yang sedang haid. Ya, jadi jangan gelisah ataupun merasa sedih hati. Kayak kehilangan gitu loh. Iya, jadi walaupun kita haid, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa iktikaf, karena iktikaf disyaratkan dalam keadaan suci di masjid ya. Kita bisa di rumah, kita bisa berzikir, dan kita bisa juga membaca Al-Quran gitu ya. Nah, jadi berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hikmah ataupun berkah malam Lailatul Qadar tersebut. Oh ya. Jadi Ustazah, yang pertama itu kita meluruskan niat ya. Semata-mata kita menjaga semangat ibadah untuk meraih keberkahan, mohon ampunan dari Allah. Kemudian konsisten gitu ya. Lalu tadi yang menarik itu ternyata sahabat Aisyah mungkin juga sama kayak saya ya, kita baru mendengar penjelasan dari Ustazah Rita tadi, jadi nyes gitu rasanya. Berarti kita punya peluang yang sama ya Ustazah ya, untuk meraih itu. Dan apakah betul kalau saya boleh menyimpulkan bahwa
kegiatan untuk melakukan ibadah dalam rangka meraih malam Lailatul Qadar itu juga bisa kita lakukan di sela-sela kita bekerja. Yang artinya itu mungkin tidak harus malam, Ustazah. Atau bagaimana ini sebetulnya? Untuk untuk meraih namanya Lailatul Qadar itu kan malam hari ya. Malam, iya. Malam hari. Jadi ya artinya aktivitas berzikir, tadarus, sholat lail ataupun sholat tarawihnya dan lain-lainnya itu memang kita lakukan di malam hari. Tetapi yang namanya ibadah di bulan Ramadan itu sebenarnya tidak hanya pada malam hari. Jadi memang ada firman Allah yang mengatakan wa atim musyam ilal lail, Iya. maka sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Berarti kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan itu mulai dari kita sahur sampai sahur kembali. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka saat sela-sela kita bekerja, umpamanya kita ada waktu untuk melaksanakan sholat zuhur di kantor, nanti kita bisa berzikir, membaca Al-Quran sebentar gitu ya. Kemudian nanti setelah sholat itu tadi kita baru kembali ke kantor lagi. Jadi pokoknya jika ada waktu luang yang bisa kita lakukan untuk berzikir, bahkan minta ampun pada Allah, manfaatkanlah itu di siang hari. Jadi tidak hanya sebatas puasa saja. Nah, kemudian nanti pada malam hari kita juga menyiapkan fisik untuk malam hari. Nah, karena apa? Nah, kesempurnaan bulan Ramadan itu kan bukan hanya diraih pada siang hari saja pada waktu kita berpuasa, tapi juga dilanjutkan pada malam harinya. Karena di malam harinya kita bisa melakukan sholat lail ataupun sholat tarawih. Sholat tarawih ya kalau pada bulan Ramadan. Kemudian kita bisa tadarus, kemudian bisa berzikir gitu ya. Bahkan sahabat Aisyah yang paling penting adalah jangan lupa ibadah-ibadah lain yang kita bisa laksanakan di bulan Ramadan itu adalah berinfak, bersedekah gitu ya. Nah, ini juga sangat dituntunkan karena pahala semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, terima kasih Ustazah. Berarti sebetulnya jangan menghabiskan energi kita hanya pada ibadah puasa di pagi hingga menjelang berbuka ya. Kita harus menyiapkan fisik. Tadi menarik sekali sahabat Aisyah yang disampaikan oleh Ustazah Rita bahwa fisik ini harus disiapkan gitu ya, supaya malam harinya itu memang masih banyak gitu energi kita untuk tadi ya melakukan ibadah-ibadah yang memang diutamakan dilakukan di malam hari gitu ya Ustazah. Alhamdulillah kita jadi lebih cerah, jadi lebih tahu dan yang tentu jadi lebih pede Ustazah ya. Kita sebagai perempuan ternyata banyak loh peluang kita untuk juga bersama-sama kita bisa meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, Ustazah, apa gitu sebetulnya yang paling penting yang harus dilakukan oleh para sahabat Aisyah di rumah yang nanti bisa membuat persiapan untuk melakukan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan itu berjalan dengan lancar. Mungkin ada pesan-pesan dari Ustazah. Nah, sahabat Aisyah, untuk mempersiapkan diri kita menghadapi momen malam Lailatul Qadar, maka perlu kita mengatur gitu ya, supaya bisa kita raih seluruhnya, yaitu diantaranya siapkan fisik kita. Jangan sampai sakit pada malam-malam itu gitu ya. Kemudian yang kedua, siapkan juga konsumsi yang dibutuhkan di rumah. Jadi kalau dapat hari-hari itu kita sudah tidak sibuk lagi belanja gitu ya. Jadi waktu kita memang kita atur betul, manage betul sehingga banyak waktu nanti yang terluang untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, kemudian juga kita mengatur ritme di keluarga kita ya, termasuk anak dan suami kita atur bagaimana supaya satu keluarga ini benar-benar memiliki keinginan sama yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga
semangatnya itu lebih kuat gitu dibandingkan hanya Iya. sendiri. Nanti membangunkan anak pada malam hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu ya, termasuk di dalamnya tadarus, berzikir gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti kebersamaan kita dengan keluarga untuk meraih keberkahan malam Lailatul Qadar tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Begitu, ya Mbak robbal Pipit. alamin. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustazah sampaikan menjadi tips untuk para sahabat Aisyah di rumah sehingga kita tahu hal sederhana tadi yang disampaikan oleh Ustazah soal bagaimana mengatur menu, tidak sibuk belanja di 10 hari terakhir. Karena kadang-kadang saya ya Ustazah ya, kalau sahabat Aisyah di rumah mungkin enggak ya, malah sibuk memikirkan persiapan lebaran di Lebaran. 10 hari Iya, terakhir. iya. Ternyata kita harus bisa mengelola ini, kemudian juga termasuk menyiapkan seluruh anggota keluarga supaya semangatnya sama. Jadi kalau yang bersemangat itu serumah, seisi rumah, insya Allah cara kita juga lebih mudah gitu ya untuk bisa bersama-sama meraih malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustazah, tadi sudah berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dengan para sahabat Aisyah dimanapun berada. Dan tentu saya juga banyak belajar. Mudah-mudahan para sahabat Aisyah di rumah dimanapun berada, kita juga ya Ustazah bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk meraih malam Lailatul Qadarnya yang tadi kata Ustazah sengaja oleh Allah dipersembahkan untuk umatnya yang memang berusaha betul-betul meraihnya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah Rita Hayati akan menjadi amal ibadah, amal jariah di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, para sahabat Aisyah, saya Pipit dan juga Ustazah Rita Hayati pamit undur diri dari ruang bincang kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Semangat untuk meraih malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.